kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Krajan beserta Dewan Guru serta karyawan dan tekniknya. Yang saya hormati Ketua Komite. Saya kira tadi Pak Ustadz Mintaraga ya. Pak Agus Ginarso ya, teman saya juga, beserta pengurusnya. Yang saya hormati Sohib juga ini, mungsuh juga, gawene garesan ning lapangan itu, Pak Lurah, Pak Mufli, ya. Badminton ya gawene cecehan ini. Beserta perangkat desa, Pak yang punya wilayah, Pak Kadus, Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang saya hormati Babinsa, Babin Kaptipas Desa Krajan, Sugeng Rawu. Yang saya hormati Kepala TK Diponegoro, Kepala PAUD Nurul Fatonah dan Kepala PAUD Anida Krajani, serta wali siswa kelas 6 dari SD Negeri 2 Krajan dan anak-anakku semua yang saya banggakan dan saya sayangi, siswa kelas 6 SD Negeri 2 Krajan yang hari ini sudah diserahkan secara resmi dari sekolah kepada pihak orang tua, dan nanti orang tua akan melanjutkan pendidikannya di jenjang berikutnya yaitu tingkat SMP. Tak lupa juga anak-anak siswa dari TK, kemudian dari PAUD, dan tentunya siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Mungkin juga orang tua siswanya ikut hadir ya. Dan kepada ketua panitia ya, panitia pelaksanaan perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6. Ini dari wali murid ya Pak KS? Dari wali murid ya. Okay. Serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di halaman SD Negeri 2 Krajan yang sangat luas ini, dalam rangka kegiatan acara perpisahan dan pelepasan siswa kelasnya. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah dan yang lainnya sampai akhir zaman, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya, kepada Kepala SD Negeri 2 Krajan, komite, wali murid, masyarakat ya, yang sudah melaksanakan. Ini mudah-mudahan yang saya harapkan ini undangan yang perpisahan sing terakhir ya Pak. Kemarin saya pernah 7 ya, 7 satu hari 7 tempat Pak Lurah, Pak Komite ya, Pak Babin, Pak Babinca. Saya sampai tidak bisa menghadiri yang di Kerajaan 1 itu Pak. Saya mewakilkan dari teman staf Korwil. Jadi Pak Lurah yang ngarep-arep nyong ya. Dilalah biasanya di KPA Nida juga sama, saya tidak bisa mengikuti acara karena ada acara di Dinas Pendidikan. Mohon maaf, tapi alhamdulillah hari ini insya Allah ada kesempatan dan bisa full saya Pak. Kemarin itu yang 7 tempat itu saya seperti kinjeng cewek. Di sini nyambut, selesai pamit langsung ke tempat lain. Nyambut lagi, pamit lagi ke tempat lain. Sampai 5 tempat gitu. Yang 2 sampai tidak tersaut gitu. Dan ini juga merupakan kebanggaan bagi kami gitu. Ini Pak Lurah luar biasa gitu. Kayaknya Desa Krajan ini yang merupakan lembaganya terbanyak, lembaga pendidikan. Tepuk tangan untuk Pak Lurahnya. Luar biasa gitu. Dari kelompok bermain gitu, di Desa Krajan, Gurumbul, Gunung Anyar dan Krajannya gitu, itu ada 4 apa 5, 1 yang nonaktif gitu. Pak Agus Giniarto termasuk yang Fatonah gitu. Kemudian dari lembaga SD-nya ada 2, MI, kemudian
MIM, ya, MTS. Kalau tidak salah ada 12, luar biasa. Satu desa ada 12 lembaga pendidikan, dan itu menjadi tanggung jawab Pak Lurah juga, ya, luar biasa. Ya. Pak Lurah harus bisa ngulani semuanya, ya. Artinya apa mana jadi nyalon pindo jere gua. Mari ngene pilih kasih aja harap-harap boleh beating Pak Lurah. Ya. Kulo kira sok keluar kali ini Pak Mufli gitu. Dan intinya bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya kepala sekolah, guru, kepala desa, babin kamtib, ya, komite masyarakat itu semua mempunyai tanggung jawab kepada pendidikan. Termasuk yang hari ini di SD Negeri 2 Kerajaan, ya. Sekolah yang insya Allah ini halamannya kayaknya paling luas ini untuk upacara ini bisa untuk berapa peleton Pak Babin? Bisa 3 peleton ini masuk ini. Tetapi termasuk SD Negeri 2 Kerajaan ini prihatin dengan jumlah siswanya. Artinya hanya 70. Kemarin SD Negeri 2 Kerajaan ya belum punya kepala sekolah definitif, sehingga Pak Aminuddin ini beliau mengampu di sini. Mengampu berarti ini anak tiri, anak kandungnya SD 1 Pekunjen. Sehingga maringane paling sedina, kadang rong dina, kadang belas. Ya. Belas mulane. Tapi saya selalu dengan teman-teman guru, anak kepala, orang anak kepala ini jalan, programnya tetap jalan. Apalagi nanti dengan adanya Pak Warmin selaku kepala sekolah definitif. Walaupun dia kepala sekolah yang baru Bapak Ibu, cara gorengan itu tembing entas, kinis-kinis ya. Mendoan kan ada si panas kan, jadi ini nanas. Ya. Nanas ya. Padahal gorengan tempe dan jadi nanas. Ini baru, tapi insya Allah punya potensi yang luar biasa. Saya pernah berayan dengan beliau 5 tahun di Semedo. Insya Allah saya tahu beliau punya potensi yang bisa dikembangkan di SD Negeri 2 Kerajaan ini. Beliau juga ahli seni. Monggo, misalnya di sini ada seni gamelan, ya. Beliau walaupun belum punya alatnya, PGRI punya alatnya Pak Lani. Monggo silakan dipakai, digunakan, ya. Insya Allah warga ngene ngelakon gendingan itu lemengan, ya. Nguri-nguri budaya. Monggo Pak Lurah kono bugong ya Bapak. Apa konsuluk, ya. Dan intinya bahwa pendidikan di SD Negeri 2 Kerajaan ini dari dulu, ya, luar biasa prestasinya Bapak Ibu, sampai ke tingkat provinsi. Saya masih ingat betul putranya Bu Win, Pak Agus Ginarsa, itu sampai juara vokal, ya, nyanyi tunggal sampai tingkat provinsi. Nah, bakat-bakat yang seperti itu, ya, yang harus kita kembangkan. Kemudian Hadroh, ya, MAPSI, insya Allah ini punya potensi. Alat ada, ya. Cuma kadang-kadang Hadroh itu ya kembali lagi ke finansial, biaya. Monggo Pak Panen punya keunggulan apa kita kembangkan di sini. Intinya SD Negeri insya Allah, ya, kesan yang melekat. Kalau sekolah SD jadi agamanya 0, tapi kita sudah membuktikan tadi, ya, tampilan itu baru sedikit lah. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian murotal, kemudian ada hafalan Asmaul Husna, pembiasaan sholat duha bersama. Apalagi di sudah ada musolanya, mau dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan. Insya Allah SD itu walaupun pelajaran agama hanya satu, ya, pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Beda dengan misalnya di MI. Di MI itu agamanya ada 4. Akidah, tarikh, ya, muamalah dan sebagainya, itu ada 4. Tapi intinya muaranya satu. Kalau di agama Islam sudah terisi semua. 4-4-nya sudah masuk di dalam pendidikan agama Islam. Jadi image bahwa SDG agamanya kurang, saya yakin sekarang sudah tidak. Sekarang di SD termasuk di SD Negeri 2 Kerajaan itu
pembiasaan Asmaul Husna, kemudian tadarus bersama, sholat duha, sholat duhur berjamaah, itu sudah diterapkan. Jadi image bahwa SD agamanya kurang, agamanya nol, itu ya nun sewu, kayaknya kurang pas gitu. Sekarang sudah bergeser. Dan insya Allah saya ini penilik Bapak Ibu, peniliknya bapaknya PAUD aslinya. Iya. Makanya saya akrab dengan Bu Jana, dengan Bu siapa? Linda, iya, dengan dari TK. Karena saya wilayahnya itu. Jadi gini, Korwil itu saya tugas tambahan sebenarnya. Jadi wilayahnya tambah maning SD. Mulanya wingi lagi tahun wingi lagi si Pak Teguh dan Pak Wiwi nyong ora melu ngendi-ngendi, Mas. Paling ada tugas si Pak Teguh, Pak Ahmad maning SD temyang Cicingana. Nyong memang kan. Tapi hari ini saya justru malah harus keliling semua. Gitu. Dan insya Allah Pak Lurah ini nun sewu orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Baik itu formal, non formal, gitu, PAUD, TK, SD, MI, sampai dengan MTS, beliau peduli. Bahkan saya itu sampaikan di desa lain, misalnya di Pasaman gitu, kepala desa yang peduli dengan dua pendidikan. Yang pertama ini, yang satu adalah Pak Lurah Kerajaan, ini. Yang kedua Pak Lurah Pasinaman Kidul, Pak Hirman. Itu saya sampaikan. Bahkan sampai dengan intensif nih, di ADD desa masih anak Pak Lurah. Intensif untuk pendidikan, baik itu PAUD, SD, playgroup maupun sekolah yang lain, itu semua ada. Tetapi ada beberapa desa, kau yang ngerti ke yayasan, ya beli temen desa orang cawe-cawe, tapi ngerti ke desa, coba ini terus. Saya sampaikan di kerajaan enggak, Pak Lurah itu ya, yang itu punya yayasan, baik itu punya desa, tetap diberi intensif. Dan ini insya Allah ini sudah banyak kepala desa yang terinspirasi dari Pak Kades Kerajaan. Tepuk tangan untuk Pak Kades Kerajaan. Ya. Terima kasih ya Pak Kades. Nyalon maning orang. Dan tentunya ini tidak hanya tanggung jawab Pak Kades saja nih, komite masyarakat, tokoh agama itu wajib mempunyai tanggung jawab. Seperti tadi disampaikan oleh Pak KS, setelah dikembalikan kepada orang tua, kalian siswa kelas 6 ini wajib melanjutkan ke tingkat berikutnya atau jenjang pendidikan berikutnya, yaitu SMP. Karena apa? Sekarang itu wajib belajar adalah 13 tahun, yaitu 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, dan 1 tahun di prasekolah. Selamat datang Pak Agus, Kepala SD 1 Kerajaan. Iya. Jadi 13 tahun ini TK, makanya nanti yang mendaftar SD itu paling tidak punya sertifikat dari TK. Ya. Itu syarat, karena ini program pemerintah, yaitu 13 tahun wajib belajar. Dulu 9 tahun, sekarang kemarin 12 tahun. Yang sekarang tahun 2025 13 tahun. Jadi TK atau non formal. Seandainya di desa kerajaan tidak ada TK, misalnya adanya PAUD atau KB, yaitu KB-nya sebagai prasekolahnya 1 tahunnya itu. Saya sampaikan, kan ada sekolah, ada desa yang tidak punya TK, tapi ada PAUD-nya, makanya PAUD-nya itu sebagai prasekolahnya. Dan itu harus wajib mengeluarkan seperti ijazah kelulusan bahwa anak ini dinyatakan telah lulus menempuh pendidikan di taman kanak-kanak atau di PAUD. Itu sekarang syarat mendaftar di SD seperti itu, karena ini 13 tahun wajib belajar. Dan seandainya nanti kelas 6 ini tidak melanjutkan, itu nanti jadi tanggung jawab Pak Lurah, komite, Babinsa, Babin Kamtibmas, kepala SD, kepala MI. Itu nanti akan dikejar-kejar. Misalnya 15 anak ini yang melanjutkan hanya 10. Nanti yang 5 ini harus didata Pak, namanya data anak tidak sekolah. Ini tanggung jawab siapa? Paling tanggung jawab adalah Pak Lurah. Karena datanya sudah tiap desa.
Ya. Atau lulusan TK tapi tidak melanjutkan sekolah SD sampai 2-3 tahun. Ini juga jadi ATS. Ini wajib dientaskan. Makanya saya pesan kepada anak-anak siswa kelas 6 yang hari ini lulus, kalian pesan yang pertama selalu jujur, pegang kejujuran ya. Jaga nama baik alma mater SD Negeri 2 Kerajaan. Karena apa? Kalian tadinya di SD berprestasi, di SMP berprestasi. Alma mater SD 2 Kerajaan itu akan tetap melekat. Kalau berprestasi lagi lebih baik, lulusan GC SD 2 Kerajaan. Sebaliknya, apabila kalian di SMP dilalah malah mencoreng nama baik, alma mater SD Negeri 2 Kerajaan juga akan ikut tercoreng. Makanya pesan saya, jaga nama baik alma mater kita SD Negeri 2 Kerajaan. Terus berprestasi, berbakti kepada orang tua guru, kemudian juga tetap tadi rajin sholat ya, menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Dan pesan yang terakhir, saya sampaikan informasi kepada wali siswa kelas 6 ya. Tahun ini sistem atau mekanisme penulisan ijazah berbeda. Tahun kemarin ijazah itu ditulis oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian satu ijazah ya satu nilai, dengan baliknya adalah nilainya ditulis tangan oleh Bapak Ibu guru. Tapi sekarang nanti ijazahnya adalah bentuknya e-ijazah atau ijazah online ya. Jadi ijazahnya nanti dicetak pakai printer. Nanti yang mengurusi monggo cermat teliti ya, jangan sampai ada kesalahan. Ini masih ada 4 SD yang belum bisa mencetak karena apa? Ada kesalahan nama tempat lahir, sehingga harus dikonfirmasi ke pusat. Ini langsung ke Jakarta. Dan nanti keluar nomornya baru bisa dicetak. Mencetaknya tidak bisa berulang kali dicetak-cetak Pak Lurah, hanya 1 kali. Kalau 1 kali mencetak salah, bisa yang kedua kali. Tetapi bentuknya bukan ijazah, tapi berupa perbaikan, pelengkap ijazah yang tadi salah. Misalnya namanya kurang S, dan nanti di perbaikan cetakan kedua itu lengkap jadi benar. Salah maning. Nah ini tugasnya kepala sekolah, membuat surat pendamping atau surat keterangan pendamping ijazah anak 3 ya. Ditambah transkrip nilai. Kalau dulu ijazah itu depan ijazah belakang nilai kan ya. Sekarang enggak, nilai tersendiri atau disebut juga transkrip nilai. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sampai 2 kali, nanti anak tersebut mendapat ijazah itu ada 4 ya. Ijazah yang pertama dicetak, kemudian perbaikannya sih salah maning, surat keterangan pelengkap ijazah dari kepala sekolah, baru transkrip nilai. Dan 4 ini melekat Bapak Ibu, jadi ngedaftar ini fotokopi 4 gitu. Ini e-ijazah model tahun 2025, sehingga nanti kalau tahun kemarin itu anak sudah hampir naik kelas 2, ijazahnya baru diterima. Karena belangko ijazahnya dari provinsi itu setengah tahun setelah anak itu di SMP. Kemudian proses ditulis tangan kan harus teliti hampir 1 bulan. Bisa anak itu mau naik kelas 2, pihak SMP menanyakan ijazahnya sih urung ditulis. Kalau sekarang, insya Allah nanti begitu anak itu mendaftar SMP atau lulus mendapatkan rapot juga ijazah, karena dicetak bukan ditulis tangan. Itu, ini model baru. Jadi, bok nanti wong tuanya kaget loh ijazah kok ini kayak hanya selembar kertas ini putih gitu, selembar kertas putih yang di-print, bukan ditulis tangan. Ya itu seperti itu. Setelah di-print nanti oleh Bapak Ibu guru ditempeli foto aja, nanti kebalik ya.
jenenge Amin, fotonya bocah wadon misalnya. Nah setelah itu nanti ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel sekolah dasar. Pak Warmin hati-hati nggih, ini sudah betul sesuai nomenklatur nggih. Sekolah Dasar Negeri 2 angka 2 Krajan. Kalau tidak sesuai itu ijazahnya nanti tidak berlaku Bapak Ibu. Berarti stempel yang lama yang masih SD Negeri 2 Krajan dibuang di situ Pak. Ya. Pokoknya cekelane gue sing anyar. Mbok nganti wis tanda tangani kepala sekolah, terus stempelnya lama. Ijazahnya tidak berlaku nanti Bapak Ibu. Jadi betul-betul hal baru kan kita harus cermat dan teliti. Jangan sampai salah. Tahun kemarin ada satu sekolah ijazah wis ning SMP dibalekna Bapak Ibu. Karena salah NISN-nya bukan NISN anak tersebut. Dan tahun ini pun ada di DNR. Ya. DNR itu daftar ngirim raport yang untuk mendaftar SMP. NISN-nya SD 2 Krajan, bocah SD 2 Krajan misalnya. Sing dinggo NISN-nya bocah SD 1 Krajan. Akhirnya begitu di SMP dicek di sana, namanya keluarnya bukan anak tersebut. Ternyata anak SD Negeri 1 Krajan. Akhirnya dicabut lagi. Saya seperti tadi, tanda tangan lagi, ditempel foto lagi, cetak lagi. Jangan sampai ijazah itu nanti seperti itu. Jadi kita minimalisir kesalahan yang sekecil apapun. Benar-benar harus teliti, cermat ini pengelola pencetak ijazah untuk SD Negeri 2 Krajan. 15 ya bener kabeh ajangannya ana sing salah. Melas bocah ini. Karena dokumen ini akan terpakai terus selama anak itu masih menempuh pendidikan. Bahkan walaupun sudah nanti sudah selesai sekolah nih, masuk ke dunia kerja, pasti ijazah itu akan ditanyakan. Ya. Jadi pesan saya sekali lagi kepada siswa kelas 6, terus belajar, lanjutkan pendidikan, tetap berbakti kepada orang tua, dan jaga nama baik SD Negeri 2 Krajan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pantun nggih Pak Bu. Tuku salak ning Cirebon, cakep. Ning Jibarang Bayana ora usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih.